Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Kristus GKRI Keluarga Cemerlang. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena sepanjang minggu betapa ajaib dan dengan penuh kuasa Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkaulah pribadi yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami, memperhatikan hidup kami. Bahkan kuasa-Mu lah yang senantiasa mampukan kami untuk boleh menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Untuk kekuatan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa memenuhi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu. Kami mau menikmati Engkau. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, karena hari ini bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hebat dan kepintaran kami, tapi hanya kasih karunia-Mu kami ada. Dan kami yakini, kami percaya ini waktu yang indah bagi kami, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh diam di hadirat-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan kami bersama pribadi-Mu. Allah kami yang maha besar, Allah kami yang penuh dengan kuasa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menikmati akan hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau memberikan kami sukacita. Engkau memberikan kami kedamaian. Engkau memenuhi hidup kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ada pemulihan,
ada kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami, dan ada kuasa Tuhan dalam hidup kami untuk kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan akan memakai setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh menikmati pribadi-Mu. Kami sungguh merasakan pribadi-Mu hadir dan memenuhi setiap kami. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Yang masih mau tetap berdiri silakan, tapi yang mau duduk juga silakan. Mari kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita masih tetap terus memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya.
selamanya. Tuhan memelihara kehidupan kita. Segala puji hormat hanya bagimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan dapat Bapak Ibu berikan di layar monitor televisi atau di HP Bapak Ibu Saudara, tertera nomor rekening. Kita bisa memberikan persembahan ucapan syukur ataupun persembahan perpuluhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum sempat pada hari ini. Kami percaya besok-besok, minggu depan, mereka pun akan diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan, Kau bantu di dalam pengelolaan uang persembahan ini. Biarlah segala sesuatunya dipergunakan untuk pelayanan-Mu bagi jemaat-Mu, bagi jiwa-jiwa di gereja-Mu berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan informasi bahwa mulai minggu depan, tanggal 3 Oktober 2021, GKRI Keluarga Kristus Cemerlang akan mulai melaksanakan ibadah offline atau ibadah tatap muka. Mari kita persiapkan, karena untuk mengikuti ibadah ini kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Ketika Bapak Ibu Saudara datang pada minggu depan untuk hadir beribadah secara tatap muka, maka akan diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Ya, sertifikat vaksin ini dapat kita peroleh di Peduli Lindungi. Jadi masih ada waktu 1 minggu, Bapak Ibu boleh mempersiapkan, boleh membukanya di Peduli Lindungi, lalu di screenshot. Jadi ketika sampai di gereja, maka petugas penata layan akan minta untuk memperlihatkan. Tapi kalaupun misalnya ada kendala, tidak usah khawatir, Bapak Ibu boleh datang dan nanti petugas penata layan bisa membantu. Tapi karena ini masih ada 1 minggu ya, mari kita persiapkan, kita tetap terus jaga kesehatan, dan jangan lupa saat datang pakai masker. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjalankan prosedur kesehatan yang baik dan benar agar kita semua terlindungi dari virus corona. Ya, baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom, Jemaat Tuhan GKRI Keluarga Cemerlang yang terkasih. Apa kabar? Pastinya tetap dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pasti sudah diberkati lewat doa yang dipanjatkan, pujian dan penyembahan yang dinaikkan, musik yang dilantunkan. Saatnya kita akan diberkati lewat penyampaian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bisa memasuki minggu terakhir di bulan September tahun 2021, dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru dari hari ke hari, hingga saat ini kami siap kembali dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu, dan dilawat oleh hadirat-Mu, dimanapun kami berada. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas, dan takut diyakinkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Bahkan bila ada yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami imani sudah disembuhkan dan dipulihkan kembali kesehatannya. Inilah kami, anak-anak-Mu, Jemaat GKRI Keluarga Cemerlang, ya Bapa. Kami siap untuk dicerahkan oleh kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebagaimana poster di grup WA Keluarga Cemerlang, maka tema firman Tuhan pada minggu pagi hari ini adalah hidup karena percaya. Sekali lagi,
hidup karena percaya. Nats firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara semua. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, Mazmur 56 merupakan suatu miktam atau ratapan dari seorang pemazmur yang kita kenal bersama, yaitu Daud. Bagaimana dia ada dalam keadaan yang sangat terpojok, difitnah, dikhianati, bahkan terancam mati. Situasi ini jelas ketika saudara membaca di ayat yang pertama Mazmur 56, saat Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, Raja Israel pertama. Dia ditangkap oleh orang-orang Filistin di kota Gad. Wow, ini situasi yang pelik. Kenapa saya katakan demikian? Saudara nanti bisa membaca referensi kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Situasi yang sangat-sangat menjepit, membuat Daud terhimpit, maju kena, mundur kena. Kalau sampai dia ditangkap oleh Raja Saul, maka dia pasti akan dibunuh. Kenapa? Bukan karena Daud melakukan kesalahan kepada Saul, tetapi karena Saul begitu cemburu kepada Daud hanya karena ketika Daud pulang perang bersama tentara-tentaranya, maka wanita-wanita Israel kemudian menyanyi sambil menari, memukul rebana dan membunyikan gerincing, berkata, mereka menyebut Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Mendengar itu, Saul kemudian cemburu dan sejak saat itu sangat membenci Daud dan berikhtiar untuk membunuhnya. Tetapi di satu sisi, ketika Daud tertangkap oleh orang-orang Filistin di kota Gad, Gad ini adalah asal-usul daripada pendekar ternama, raksasa, kebanggaan daripada orang-orang Filistin, yaitu siapa? Goliat, yang tingginya 6 hasta. 1 hasta berarti 45 cm, jadi 6 hasta sama dengan 3 meteran. Tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Daud dan dipenggal kepalanya. Dan saat itu orang-orang Filistin sangat membenci Daud. Dan pasti ketika mereka berhasil menangkap Daud, mereka teringat kisah itu. Dan singkat cerita, mereka akan menuntaskan dendam, membalas kekalahan daripada pahlawan atau pendekar ternama mereka. Situasi yang membuat Daud sangat takut, dikatakan dengan jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, bagaimana kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Jika kita mengalami situasi yang terjepit seperti yang dialami oleh Daud, lalu bagaimana kita bisa bertahan hidup, bahkan keluar sebagai pemenang kehidupan? Yang pertama, percayalah bahwa Allah sungguh peduli. Ini bisa kita lihat di ayat 9. Dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Yang menarik di sini adalah bahwa kita tadi membaca dari ayat 9 sampai 14. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat kedua, ayat ketiga, ayat ke-6 dan ayat ke-7, bagaimana Daud secara jujur menyampaikan apa yang sedang dia hadapi. Bagaimana yang dia rasakan di tengah-tengah himpitan penderitaan, kejadian yang menyesakkan di dalam kehidupannya. Daud menyampaikan apa adanya kepada Tuhan. Tetapi ada kalimat kemenangan di antara ayat 2, 3, 6, dan 7, yaitu ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut,
aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud tidak mengakhiri apa yang dia rasakan sebagai kalimat terakhir, atau pergumulan yang sedang dia hadapi sebagai kalimat terakhir. Tetapi kalimat terakhir dia sudahi dengan pengakuan iman, dengan pernyataan percaya bahwa dia tahu Tuhan mengatasi semuanya itu, apa yang dia rasakan dan pergumulan yang sedang dia hadapi. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata aku percaya ini tidak hanya disebutkan sekali oleh Daud, tetapi bahkan 3 kali, yaitu ayat keempat, ayat ke-5, dan juga ayat ke-12. Bahkan ditambah ayat ke-10 dengan kata-kata aku yakin. Jadi kepercayaan dan keyakinan Daud yang begitu besar kepada Tuhan, akhirnya itu melenyapkan, menyingkirkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan sedang dilanda oleh pergumulan yang amat hebat, himpitan penderitaan yang begitu luar biasa. Itu sirna ketika dia melihat ke atas dan berkata, aku percaya, aku tetap percaya. Artinya apa? Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar pengakuan di mulut, tetapi belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peduli di sini adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana keberadaan Allah kita sebagai yang Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Kalau kita lihat di sini, kata-kata kirbat itu nama lain dari buli-buli, ya, yang terbuat dari tanah liat atau kulit binatang yang biasanya dipakai untuk menampung cairan yang berharga seperti air minum atau air bersih, sari anggur, juga minyak dan lain sebagainya. Jadi sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan setiap curahan isi hati kita, setiap apa yang kita sampaikan, tetapi tidak diakhiri dengan keluh kesah, melainkan diakhiri dengan pernyataan iman dan pengakuan percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya, aku tetap percaya. Peduli adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang sedang Tuhan lakukan bagi Daud. Tuhan menghitung sengsara Daud dan kemudian menampung air matanya dalam kirbat. Kirbat itu kata lainnya adalah buli-buli yang biasa terbuat dari kulit binatang atau tanah liat untuk menampung cairan yang berharga seperti air minum, kemudian sari anggur, dan juga termasuk minyak dan lain-lain. Jadi kalau kita menyampaikan isi hati kita, mengutarakan dengan jujur apa yang kita rasakan, tidak menyangkali fakta atau kenyataan yang ada, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita tetap berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita tetap mengatakan Tuhan lebih besar mengatasi semua yang kurasakan dan juga pergumulan yang sedang kuhadapi. Maka yang terjadi adalah itu berharga di mata Tuhan. Doa kita, curahan isi hati kita, air mata kita, itu berharga di mata Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kata peduli. Peduli ini memiliki arti lebih daripada sekedar perhatian. Kalau perhatian adalah sebagai contoh, misalnya kita mengenal dekat seorang anak, dan kemudian ketika dia terluka, maka kemudian kita berkata, nak, tanganmu luka, segeralah pulang, bersihkan luka di tanganmu itu, dan kemudian tetesi dengan obat merah atau betadin. Dan kemudian kita pergi, meninggalkannya, melakukan sendirian. Itu perhatian. Tetapi, kalau peduli adalah kemudian kita hampiri anak itu, ya, kita tenangkan dia, dan kemudian kita buru-buru ambil obat merah atau betadin, dan sebelumnya kita bersihkan dahulu lukanya, dan kemudian kita tetesi, kita terlibat, kita turut campur tangan di dalamnya. Itu peduli.
Dan Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang seperti itu. Tidak hanya melihat, tidak hanya memantau, tidak hanya mendampingi, menyertai, tetapi dia ikut terlibat dan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Makanya ada satu pujian, saya cukup nyanyikan refnya saja, yang selalu menyentuh hati saya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam himpitan dan juga tetap keluar sebagai pemenang kehidupan. Percayalah bahwa Allah di pihak kita. Amin. Itu bisa terlihat dari ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Allah memihak kepadaku. Berarti Allah ada di posisi kita selalu. Dan dia setia membela kita. Setia membela kita. Dia tidak pernah lupa bahwa lewat pengorbanan darah Tuhan Yesus di kayu salib, dia mengangkat kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita memiliki jati diri, identitas dan status sebagai anak-anaknya, sebagai pewaris kerajaan surga, sebagai umat kesayangannya. Saudara, ini status yang luar biasa di dalam Yesus. Dan Allah setia membela itu. Amin. Kalau iblis berbeda. Iblis selalu membesar-besarkan persoalan yang ada di sekitar kita. Sehingga nampak menjadi lebih besar. Bahkan itu sepertinya mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi kita orang percaya. Iblis selalu menekankan dan menunjuk-nunjuk kesalahan, kelemahan, kekurangan, bahkan kejatuhan kita. Sehingga kita senantiasa merasa tidak layak. Senantiasa merasa aku pantas untuk dihukum. Atau mungkin ada yang berpikir juga aku tidak pantas untuk menerima ini semua. Bahkan akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ada di pihak kita. Dia setia membela status kita. Jadi setianya Tuhan berbeda dengan setianya manusia. Kalau setianya manusia seringkali diplesetkan dengan kata-kata setiap tikungan ada, segala tipu aman, selingkuh tiada akhir, dan sebagainya. Tapi setianya Tuhan itu kekal selama-lamanya. Status kita tidak akan pernah dicabut. Ketika kita lemah, jatuh atau gagal, ada Roh Kudus yang akan selalu mendorong kita untuk tetap mau rindu membaca dan mendengarkan firman-Nya sampai kita mendapat iluminasi atau penerangan, sampai kita mendapat rema atau pernyataan khusus yang membuat kita sadar betul bahwa Allah ada di pihak kita. Percayalah, Dia selalu membela kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di suatu tempat di lereng Long Peak, Colorado, itu ada sebuah pohon raksasa yang tumbang. Ini sudah lama sekali, tahun 1820-an. Usia pohon ini 400 tahun. Pohon yang sangat besar, tumbang, roboh. Padahal dalam kisah perjalanannya selama 400 tahun, pohon ini mulai tumbuh ketika kita tahu bersama Columbus yang terkenal sebagai penemu benua Amerika pertama kali menginjakkan kaki di San Salvador. Itu pohon raksasa ini baru mulai tumbuh. Jadi sampai 1820 berarti sekitar 400 tahunan. Itu sudah disambar petir 14 kali. Dan kemudian kena badai dan longsor salju ribuan kali. Tidak terhitung. Tetapi dia tetap berdiri dengan gagah. Tetapi hanya oleh karena serangga kecil, yaitu kumbang kayu. Yang jumlahnya tidak hanya satu, tapi banyak pasukan militer kumbang kayu ini
menggerogoti sedikit demi sedikit pelan-pelan. Dan justru lewat kumbang kecil yang kita bisa bunuh dengan satu jari, pohon raksasa yang usianya 400 tahun ini tumbang roboh. Hanya oleh hal-hal kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak sadar bahwa setiap kita berseru kepada Tuhan, setiap kita mengingat bahwa kita punya status yang luar biasa, maka Allah senantiasa ada di posisi kita dan membela kita. Dia membela kita dari masa lalu kita. Dia membela kita di masa sekarang. Dia juga membela hingga sampai masa depan. Saudara, banyak orang-orang luar biasa, tetapi kemudian jatuh hanya karena persoalan kecil. Dia bisa menghadapi badai kehidupan, tekanan, kesulitan yang luar biasa, tetapi seringkali dia jatuh, rebah, hanya karena persoalan-persoalan sepele. Apakah itu kekecewaan, penyesalan di masa lalu, trauma, ya, luka hati, dan kemudian mungkin dia cemas, khawatir, takut akan hidupnya hari ini bahkan masa depannya. Ini semua perkara-perkara kecil yang kemudian seringkali membuat banyak orang hebat jatuh. Padahal dia sudah banyak mengalami himpitan kehidupan, tekanan, beratnya persoalan. Dan dia bisa ada saat ini sebagaimana dia ada. Tetap berdiri. Tetapi hanya karena semua perkara-perkara kecil, kumbang-kumbang kayu yang mini tadi, akhirnya dia bisa rebah oleh trauma, penyesalan, kekecewaan yang menghantui dia. Dan kemudian oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang selalu menekan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, usir semua penyesalan, kekecewaan. Kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Usir segala bentuk traumatis di dalam nama Yesus. Usir kecemasan, usir ketakutan, usir kekhawatiran. Ingat baik-baik, itu semua penghambat untuk kita menyadari bahwa Allah siap sedia membela kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kumbang-kumbang kayu, oleh perkara-perkara kecil yang membuat kita tidak bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan hidup, keluar dari himpitan, dan kemudian tetap muncul sebagai pemenang kehidupan. Percayalah bahwa Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ini menarik sekali karena kita tahu bersama Daud masih dalam posisi terjepit. Antara dia terancam mati di kota Gad, dan juga dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi dia bisa mengimani dengan kalimat kemenangan yang berkata bahwa engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan bukti bahwa dia percaya Tuhan telah meluputkannya, padahal dia masih dalam situasi yang sulit, itu adalah ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ini merupakan bukti bahwa sebetulnya ketika korban syukur dinaikkan dan nasar dikerjakan, apabila sudah menerima sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang sebelumnya menjadi perjanjian antara orang percaya di zaman perjanjian lama dengan Tuhan, dan kemudian ketika Tuhan sudah menggenapi janjinya, dia harus memberikan korban syukur. Dan kalau ada nasar yang dia sampaikan, dia harus menepati nasarnya itu kepada Tuhan. Sementara Daud belum keluar dari himpitan, kesulitan, tekanan, penderitaan, tetapi dia sudah melakukan ini. Ini adalah bukti. Ya, ini adalah bukti bahwa dia mempercayai Tuhan. Tuhan telah meluputkan dia. Nah, memang di beberapa
kalimat perjanjian lama, ya, ini unik karena ada kata-kata telah, walaupun itu sebetulnya faktanya belum. Kalau kita lihat sebagai contoh di Yesaya pasal 9 ayat 5, bagaimana Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias yang itu baru tergenapi 700 tahun kemudian. Tetapi Yesaya menggunakan gaya bahasa yang unik di situ. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah. Wow, saudara, ini luar biasa. Ini adalah iman yang dahsyat. Kita tahu di perjanjian baru, di dalam Markus 11 ayat 24, apapun yang kita doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang diimani oleh Daud. Tuhan telah meluputkan dia. Iman yang biasa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua orang yang beragama meyakini itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iman yang besar, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kita orang yang percaya berkata tidak ada yang mustahil bagiku, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu iman yang besar. Tetapi iman yang dahsyat, iman yang hebat adalah aku telah mengalami itu. Aku telah menikmati itu di dalam Yesus Kristus. Iman yang biasa, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap orang dari sakit penyakit. Itu iman yang biasa. Iman yang besar berkata, Tuhan sanggup menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Itu iman yang besar. Tetapi iman yang hebat, iman yang dahsyat berkata, aku telah sembuh dari segala sakit penyakit. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki ibadah tatap muka yang sudah kita rindukan di awal bulan Oktober, minggu pertama, yaitu tanggal 3 Oktober 2021. Biarlah kita mengimani bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada kita atas COVID-19. Amin. Ya, saya suka sekali kepanjangan dari COVID-19. Tentu bukan kepanjangan yang asli dalam bahasa Inggris, tetapi kepanjangan di dalam roh, kepanjangan di dalam kebenaran firman Tuhan. COVID, Christ over viruses and infectious disease. Kristus atas atau mengatasi segala penyakit menular dan juga virus. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah minggu secara daring 26 September 2021 yang membangkitkan antusiasme dan sukacita kami untuk semakin menghayati dan menyelami kasih-Mu yang terindah, sempurna, ajaib, mulia, dan tiada tara. Biarlah potensi kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam kami, anak-anak-Mu, dapat terus bertumbuh kembang secara maksimal dengan kami sepenuhnya bergantung pada kekuatan firman-Mu dan pertolongan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh lawatan dan zaman Roh-Mu. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di dunia, khususnya di Indonesia, supaya menjalani sepanjang tahun 2021 tetap memiliki sikap hati yang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, serta terus menyadari dan memahami panggilan gereja sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta besar kerajaan surga. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menolong GKRI Keluarga Cemerlang yang akan membuka ibadah fisik pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Engkau yang turut andil dan campur tangan membuat semuanya
demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus buat negeri kami tercinta Indonesia, supaya justru melalui pandemi ini lebih banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Lebih banyak lagi lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berlangsungnya pemberian vaksin sampai sekarang oleh pemerintah yang sudah menembus 100 juta dosis vaksin. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati prosesnya, penyalurannya dan pemberiannya diterima merata di seluruh negeri. Bahkan rencana pemberian vaksin ketiga atau booster di tahun depan, Tuhan juga yang akan menolong. Inilah doa kami yang sederhana dan tidak sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjamin masa depan hingga kekekalan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Gembala Agung yang baik, Kepala Gereja yang sejati, yang siap untuk mengawal dan menuntun kita di sepanjang tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Biarlah melalui tangan hamba-Nya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang maha perkasa dan pemurah akan memberkati kita secara khusus. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, kelak kita akan berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan kekal dan permai sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, terima, dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Ibadah minggu pagi hari ini selesai. Sampai ketemu di ibadah fisik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.